Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal Arifin dari kelompok 4 dan rekan saya Adi Bahrul Munir, Reja, dan Kurnia. Memori adalah media data atau informasi sementara pada komputer. Memori juga termasuk ke dalam komponen vital. Selain itu, memori pada komputer juga memiliki sifat volatil atau non-volatil. Memori yang bersifat volatil akan kehilangan data atau informasi ketika komputer mati. Sedangkan memori komputer yang memiliki sifat non-volatil akan tetap menyimpan data meski komputer dalam keadaan mati. ROM atau Read Only Memory merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen dan data di dalamnya tidak dapat dimodifikasi. Bahkan untuk menyimpan data pada ROM sangat tidak mudah. Biasanya ROM berisi program-program yang default dari pabrik untuk menyimpan firmware. RAM atau Random Access Memory adalah hardware di dalam perangkat komputer, smartphone, dan laptop. RAM sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara serta berbagai instruksi program dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut. Sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses membuka data, penyimpanan data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer. Fungsi ROM sendiri berguna untuk menyimpan firmware berupa perangkat lunak atau juga yang sering disebut software. DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Jenis memori ini banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. CMOS adalah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di RAM statis, pengontrol mikroprosesor, dan siklusif logika digital lainnya. CMOS juga digunakan di sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan trimancar terintegrasi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Cache memory adalah jenis memori yang memiliki ukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses. Jenis memori ini menjembatani aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya kecepatan rendah. Fungsi memori dan cara kerjanya. 1. Menampung instruksi atau program dari perangkat masukan atau dari perangkat pengingat sekunder. 2. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke perangkat keluaran. 3. Menyimpan data dari perangkat masukan sampai data dikirimkan ke ALU untuk diproses lebih lanjut. Pengertian software. Software sering disebut sebagai suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital. Tidak memiliki bentuk fisik namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Fungsi software. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, mengatur setiap hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Yang ketiga, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Yang keempat, software berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware.
Dan yang terakhir, fungsi software digunakan untuk mengidentifikasi suatu program komputer. Software dikelompokkan dalam dua klasifikasi, yaitu berdasarkan jenis dan distribusi. Yang pertama, software berdasarkan jenis. Ada beberapa jenis software atau perangkat lunak di dalam sebuah sistem operasi komputer. Di antaranya, application software atau perangkat lunak aplikasi. Software ini punya fungsi tertentu, misalnya untuk presentasi dan pengolahan data. Contoh application software yaitu Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, MyOB, dan OpenOffice ORG. Adapun operating system atau sistem operasi, fungsi software ini biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan tiap komponen dan fungsi komputer. Contoh Windows, DOS, dan Linux. Programming language atau bahasa pemrograman adalah software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar. Contoh PHP, Java, dan Microsoft Visual Basic. Yang kedua, software berdasarkan distribusi. Ada beberapa software lainnya yang diklasifikasikan berdasarkan distribusi. Antara lain, yang pertama freeware, yaitu software tanpa batas waktu tertentu. Biasanya, software jenis ini memiliki fitur kurang lengkap dan tidak maksimal. Yang kedua, adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis, namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Yang ketiga, spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya, software jenis ini banyak disalahgunakan, seperti untuk mencuri data dari komputer lain. Yang keempat, ada open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya, software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL atau General Public License. Yang selanjutnya, shareware, yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis, biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunaannya untuk waktu terbatas. Selanjutnya, malware, yaitu software yang dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika software malware disalahgunakan. Selanjutnya, ada firmware, yaitu jenis software penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun ada masalah dalam fungsinya. Yang terakhir, programming language atau bahasa pemrograman adalah software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar. Contoh PHP, Java, dan Microsoft Visual Basic.